Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita sejenak mengingat kembali perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam. Di awal-awal masa kenabian merupakan waktu-waktu yang sangat sulit bagi Rasulullah Muhammad SAW dalam berdakwah. Hal ini dikarenakan banyaknya penolakan dari kaum kafir Quraisy yang tidak ingin meninggalkan agama nenek moyang mereka untuk beralih kepada agama wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Salah satu bentuk penolakan mereka adalah mereka selalu mengganggu Rasulullah Muhammad SAW dalam berdakwah. Salah seorang yang sangat terkenal kejamnya yang menolak Islam adalah Umar bin Khattab. Tahukah antum semua siapakah Umar bin Khattab ini? Sebelum beliau masuk Islam, beliau dikenal sangat kejam. Jika beliau ingin bertarung dengan musuhnya, beliau tidak akan pernah melepaskan baju perangnya sampai musuhnya benar-benar mati. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai teman baik dari Abu Jahal, orang yang juga memusuhi Rasulullah Muhammad SAW dalam berdakwah. Sehingga pernah suatu hari Rasulullah Muhammad SAW berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu Umar." Sebagaimana kita ketahui pula bahwasanya Abu Jahal memiliki nama Umar bin Amr bin Hisham. Salah satu dari dua Umar inilah yang diharapkan Rasulullah Muhammad SAW dapat membawakan kemuliaan pada Islam. Suatu hari di saat Umar bin Khattab mendengar ada beberapa penduduk Mekah yang sudah mengikuti Nabi Muhammad SAW, beliau bergegas pergi untuk mencari keberadaan Nabi Muhammad SAW. Di tengah perjalanan, Umar bin Khattab berjumpa dengan sahabatnya yang telah masuk Islam dan menyembunyikan identitasnya. "Mau kemana engkau, Umar?" tanya sahabat. "Aku ingin membunuh Muhammad," jawab Umar dengan lantang. Sahabat itu pun berkata, "Kenapa engkau mengurus Muhammad? Urus adikmu, Fatimah, dan adik iparmu, karena mereka telah masuk ke agama Muhammad SAW." Mendengar kalimat tersebut, Umar semakin marah dan pergi ke rumah adiknya, Fatimah. Saat tiba di depan rumah, akhirnya Umar pun langsung mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah Fatimah. Ternyata saat itu adiknya Umar beserta adik iparnya sedang belajar Al-Quran. Dan kemudian Umar pun berkata, "Apa tadi yang aku dengar?" "Tidak ada," jawab adiknya. "Apakah itu yang dibawa oleh Muhammad?" tanya Umar. "Iya," jawab Fatimah. Lalu kata Umar, "Berikan kepada saya." Namun ditolak oleh Fatimah. "Engkau masih najis, mandilah." Dan akhirnya pun Umar pulang dan mandi. Setelah itu Umar pun diberikan Al-Quran yang tadi dipelajari oleh adiknya beserta adik iparnya dengan sahabat Rasul SAW. Langsung diambil oleh Umar dan dibukanya dan dibacanya surat Toha. Biiznillah, dengan izin Allah, tersentuhlah hati Umar setelah membaca ayat-ayat Al-Quran tersebut. Sekejap suara yang kuat menjadi lemah. "Tunjukkan kepadaku
di mana Muhammad?" Langsung sahabat bersedia mengantarkan Umar kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang di mana saat itu Rasulullah berada di Darul Arqam, tempat di mana umat Islam belajar agama Islam. Sesampai di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, Umar yang tadinya tegap dan kuat langsung menundukkan matanya di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah pun memegang pundak Umar sambil mengonjangkan badannya dengan kuat dan berkata, "Hai Ibnu Khattab, belum tibakah saatnya engkau tunduk sama Allah dan Rasulnya?" Kedua kali Rasulullah mengguncang dengan kuat, "Hai Ibnu Khattab, belum tibakah saatnya engkau tunduk sama Allah dan Rasulnya?" Dan Umar pun jatuh berlutut di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu diguncangnya lagi 3 kali untuk ketiga kalinya, "Wahai Ibnu Khattab, belum tibakah saatnya engkau takut sama Allah dan Rasulnya?" Maka Umar pun bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Akhirnya semua sahabat yang mendengar hadir di Darul Arqam pun bertakbir, "Allahu Akbar." Semua membesarkan asma Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekeras apapun hati seseorang, jika Allah telah memilihnya, maka tak seorang pun akan mampu menolaknya. Setelah Islamnya Umar bin Khattab, maka semakin membuka jalan bagi Rasulullah Muhammad SAW untuk berdakwah di kota Makkah. Dan ini adalah bukti dari mustajabnya doa seorang Nabi. Dan Alhamdulillah, Islam pun semakin mulia. Demikianlah sejarah singkat tentang Umar ibn Khattab, satu dari 2 Umar yang membuat Islam menjadi mulia. Demikianlah sejarah singkat tentang Umar ibn Khattab, satu dari 2 Umar yang akan membuat Islam menjadi mulia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.